Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kebahasaan teks berita. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kebahasaan teks berita itu bisa kita tentukan dari keempat hal ini, yaitu yang pertama menggunakan bahasa baku. Selanjutnya ada kalimat langsung dan tidak langsung. Kemudian yang ketiga konjungsi temporal. Selanjutnya ada keterangan waktu dan tempat. Ya, kita bahas satu persatu, yaitu mulai dari kebahasaan teks berita, yaitu menggunakan bahasa baku. Kenapa sih teks berita itu harus menggunakan bahasa baku? Karena tujuan berita adalah menyampaikan ke halayak ramai. Tapi kalau misalnya bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah, tentunya orang dari wilayah tertentu akan tidak memahami apa yang disampaikan oleh berita. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya berita tersebut disampaikan menggunakan bahasa Jawa, apakah orang dari suku Sunda, apakah dia akan memahami bahasa tersebut? Apakah orang tersebut akan memahami berita yang disampaikan? Tentunya tidak. Makanya kebahasaan teks berita yaitu harus menggunakan bahasa baku, sehingga berita yang disampaikan akan dipahami oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kita bahas mulai dari kalimat langsungnya. Ya, di sini ada kalimat langsung merupakan kalimat yang berupa hasil kutipan langsung dari pembicara atau narasumber dengan cara menulis apapun. Ingat ya, menulis apapun yang dikatakan oleh narasumber tanpa ada pengubahan. Ya, tanpa ada pengubahan. Jadi apa yang benar-benar disampaikan oleh narasumber itu akan dituliskan secara langsung pada teks berita tanpa adanya pengubahan sama sekali. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri kalimat langsung. Ya, yang pertama yaitu penulisan kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda. Selanjutnya yang kedua, huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Ya, selanjutnya kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. Ya, yang keempat, kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Ya, di sini ada pola susunan dari penulisan kalimat langsung. Yang pertama, pengiring, koma, dilanjutkan dengan kutipan, kemudian tanda petik kutipan, diikuti dengan pengiring, selanjutnya kutipan, koma pengiring, diikuti dengan kutipan, sebelumnya tanda koma. Ya, berikutnya di sini ada cara membaca pada kalimat kutipan, intonasinya sedikit ditekan. Ya, di sini ada contoh kalimat langsungnya. Ya. Kami bekerja keras siang malam agar proses evakuasi para korban cepat selesai, ujar Rio, ketua tim SAR. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Rio di sini ditulis dengan sebenar-benarnya tanpa ada pengubahan. Nah, kalau kita analisis dari pola susunannya, berarti di sini menggunakan kutipan terlebih dahulu, ya kan? Di sini ada tanda petik ya. Diawali dengan tanda petik, kemudian di sini ada kutipannya. Kutipan. Ya, kemudian diikuti dengan apa? Tanda koma. Kemudian ada ya pengiring. Nah, jadi ini merupakan pola susunan yang kedua, yaitu ada kutipan diikuti dengan
pengiring ya. Jadi ada tanda kutipnya terlebih dahulu di kutipan kalimat langsungnya, kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Ya, ada tanda koma di sini. Ya, selanjutnya kita lanjut ke kalimat tidak langsung. Ya, kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang melaporkan atau memberitakan perkataan narasumber dalam bentuk kalimat berita yang dapat ditandai dengan konjungsi bahwa. Berarti ini bentuk tidak langsungnya dari perkataan narasumber. Ya, di sini kita bisa lihat contohnya. Nah, tadi contoh yang saya berikan ini adalah contoh yang sekarang saya berikan ini adalah contoh kalimat tidak langsung dari kalimat yang sebelumnya. Kita lihat ya kalimat sebelumnya. Nih, kalimat langsungnya kan, kami bekerja keras siang malam agar proses evakuasi para korban cepat selesai, ujar Rio, ketua tim SAR. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kalimat tidak langsungnya, yaitu Rio menambahkan bahwa tim SAR telah bekerja keras siang malam agar proses evakuasi para korban cepat selesai. Ya, jadi di sini ada ditandai dengan kata bahwa. Jadi kalau kalimat tidak langsung sudah tidak ada kutipan lagi. Ya, kita lanjutkan ke aspek yang ketiga yaitu konjungsi temporal. Ya, konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan waktu. Oke, waktu ya. Nah, kemudian konjungsi temporal ini ditandai dengan kata-kata ini: sejak, awalnya, akhirnya, dan setelahnya. Nah, ini ada hanya beberapa contohnya, bisa yang lain sebagainya. Ya, berikutnya di sini ada contoh penggunaan dalam kalimat. Hujan yang turun sejak pukul 05 dini hari tadi telah menimbulkan banjir yang cukup besar di daerah Tanah Grogot. Ya, di sini menggunakan konjungsi temporal yang menunjukkan waktu, yaitu kata, ya benar sekali, sejak. Ya, di sini kita bisa lihat ada sejak di sini. Ya, jadi di kalimat ini telah menggunakan konjungsi temporal. Nah, contoh-contoh konjungsi ini hanya merupakan beberapa dari banyaknya konjungsi temporal yang ada. Ya, jadi bukan hanya ini saja. Ya, selanjutnya unsur yang ketiga atau aspek yang ketiga dari kebahasan teks berita yaitu adanya keterangan waktu dan tempat. Ya, keterangan waktu dan tempat merupakan kelengkapan suatu berita yang berhubungan dengan waktu dan tempat. Berhubungan dengan waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Ya, contohnya kita bisa lihat di sini ada contoh kalimatnya. Evakuasi para korban sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi. Ya, di sini adakah keterangan waktu atau tempatnya? Ya, di sini ada keterangan waktunya, yaitu pukul 07.00. Ya, jadi adanya keterangan waktu disertai juga tempat. Nah, tapi di sini belum ada keterangan tempatnya. Nah, kalau kita lihat di sini adakah konjungsi temporalnya? Ya, ada ya, yaitu sejak. Ya, sampai di sini dulu penjelasan tentang kebahasaan dari teks berita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.